Netflix. Kemarin kita ngomongin bagusnya Netflix, culture-nya Netflix, dan seterusnya. Tapi sekarang lagi booming banget tentang penurunan Netflix. Pemilik saham mulai menjual sahamnya, harga sahamnya anjlok turun. Kita bahas sedikit. Beberapa bulan terakhir, Netflix mengalami penurunan jumlah pelanggannya. Dilansir dari Bloomberg, Netflix kehilangan 200.000 pelanggan pada kuartal 1 saja di tahun 2022 ini. Menurut pernyataan resmi dari Netflix, ini merupakan penurunan pelanggan pertama kalinya sejak 2011. Jadi kayak 11 tahun terakhir baru pertama kali namanya pelanggan Netflix turun, padahal sedang lagi naik-naiknya. Lebih parahnya lagi, Netflix juga memproyeksikan akan kehilangan 2 juta pelanggan lagi pada kuartal kedua tahun ini. 2 juta. Jadi kuartal 1 3 bulan pertama 200.000, kuartal kedua itu 2 juta pelanggan lagi diprediksi bakal turun lagi. Akibatnya saham Netflix anjlok 25,7%. Ingat, ini skala bisnis triliunan. Jadi ketika 25,7% itu nilainya triliunan juga yang hilang dari pasar modal. Apa yang membuat pelanggan Netflix turun? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah karena tingginya persaingan ketat dengan video on demand lainnya. Biaya berlangganan Netflix memang lebih mahal ketimbang penyedia layanan video on demand lain. Menurut analis Real Good, paket Netflix yang paling populer yakni paket standar dibanderol dengan harga 15,49 dolar Amerika per bulan. Harganya lebih mahal dibandingkan layanan voice on demand lain, yakni kita bandingin aja misalnya HBO Max itu 14,9 dolar per bulan. Paramount itu cuma 9 dolar per bulan. Disney itu 7,9 dolar per bulan. Discovery Plus itu 6,99 dolar per bulan. Apple TV 4,99 dolar per bulan. Jadi selisihnya agak kerasa ketika bulanan. Apalagi dengan adanya SaaS sistem ini, yaitu software as a service atau subscription as a service, di mana kita tiba-tiba subscribe banyak sekali. Kalau saya misalnya di Indonesia ada Jurnal ID, ada order online, ada kita misalnya pakai Dropbox, kita pakai Spotify, kita pakai YouTube Premium, kita pakai Dewan, kita pakai banyak banget, itu semuanya subscription. Apalagi kita kalau langganan majalah website internasional itu bulanan semua. Jadi tiba-tiba ya sebulan bisa jadi banyak kalau kita pakai banyak subscription. Akhirnya pelanggan milih ya sama-sama nonton film ini lebih murah. Ya udah yang lebih murah aja. Nah, menariknya di sini adalah kenapa Netflix lebih mahal? Karena Netflix tidak ada iklan. Sedangkan platform lain bisa lebih murah karena ada iklannya. Adanya iklan buat para pelanggan ternyata tidak menjadi masalah selama mereka bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, ini menarik nih. Mungkin ya teman-teman yang nonton YouTube mungkin 99% gratis gitu, tapi ya aku nggak tahu angkanya, 1% let's say dia bayar premium biar nggak ada iklan. Oke, kita lanjut ke faktor yang kedua. Kenapa pelanggan Netflix menurun? Faktor yang kedua adalah kebiasaan berbagi password. Maraknya penggunaan satu akun yang sama untuk banyak pengguna, teman-teman, keluarga, tetangga, saudara gitu. Kita bisa lihat sendiri di sosmed, di komentar postingan orang atau di Twitter. Banyak sekali akun-akun yang menawarkan langganan Netflix. Kalau kita di marketplace gitu, Tokopedia, Shopee itu banyak yang jual akunnya dengan harga yang murah, ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian. Dan harganya lebih murah dari harga asli di aplikasinya. Dikatakan ada sekitar 1 juta rumah tangga yang menggunakan layanannya dan tidak membayar ke Netflix, di antara 221,6 juta pelanggan berbayar Netflix. Berikutnya, faktor ketiga adalah hubungannya dengan perang Rusia dan Ukraina. Setelah perang dimulai, Netflix menghentikan layanannya di Rusia. Netflix menangguhkan seluruh langganan berbayar di Rusia, alhasil Netflix kehilangan 700.000 pelanggan berbayarnya di negara ini. Kalau nggak ditangguhkan, Netflix sebenarnya masih bisa dapat 500.000 pelanggan di kuartal kedua ini. Tapi karena kehilangan yang Rusia, jadi dia minus 200.000. Sekarang, Netflix mencoba strategi baru, memasukkan iklan di setiap filmnya. Apakah ini akan berhasil? Atau malah akan menjadi blundernya Netflix? Bagaimana menurut teman-teman? Pelajaran apa yang Anda dapatkan dari masalah yang dihadapi oleh Netflix ini?